Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Jubaida dari Universitas Borneo Tarakan, mengambil prodi jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada saat ini saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama, di mana kita akan membahas mengenai 5 keterampilan dasar dalam mengajar kelas awal. Yuk saksikan videonya. Nah, adapun 5 keterampilan mengajar di kelas awal tadi, yang pertama adalah keterampilan bertanya. Adapun komponen-komponen yang harus diperhatikan guru dalam memberikan pertanyaan kepada peserta didik adalah mengungkapkan sebuah pertanyaan secara jelas, memberi acuan, pemusatan, pemindahan giliran, serta penyebaran. Adapun komponen-komponennya yaitu pertama, guru dalam menyampaikan pertanyaan sebaiknya harus jelas dan singkat agar mudah dipahami dan direspon dengan baik oleh peserta didik. Yang kedua, memberikan acuan pertanyaan juga penting dilakukan agar pikiran peserta didik dapat lebih terarah. Selanjutnya, peserta didik di sekolah dasar mempunyai ego yang cukup tinggi, sehingga guru harus pandai-pandai dalam memberikan giliran kepada peserta didik dalam menjawab. Selanjutnya, bersikap adil tanpa ada bias gender dalam penyebaran pertanyaan juga penting diperhatikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah guru harus memberikan waktu dan kesempatan peserta didik untuk berpikir dalam mengelola jawaban. Keterampilan kedua yaitu keterampilan memberi penguatan, yaitu segala bentuk respon apakah bersifat verbal maupun nonverbal yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswanya. Nah, ada 2 macam memberi penguatan ini, yaitu verbal dan nonverbal. Kedua macam penguatan tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama, penguatan verbal, di mana penguatan ini biasanya diungkapkan dengan menggunakan kata-kata pujian, penghargaan, serta persetujuan. Sedangkan penguatan nonverbal sendiri yaitu penguatan yang didapatkan dan dilakukan dengan berbagai cara. Antara lain, penguatan gerak isyarat, misalnya senyum, acuan jempol, dan ekspresi wajah. Keterampilan yang ketiga adalah keterampilan mengadakan variasi, yaitu ditujukan untuk mengatasi kejenuhan dan kebosanan siswa karena pembelajaran yang monoton. Di sini, variasi di dalam kegiatan pembelajaran bertujuan untuk menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar dan meningkatkan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, untuk mengembangkan keinginan siswa untuk selalu mengetahui dan menyelidiki hal-hal baru. Selanjutnya, melayani gaya belajar siswa yang beragam. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kadar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Nah, keterampilan selanjutnya adalah keterampilan menjelaskan, yaitu bertujuan untuk membimbing siswa dapat memahami konsep, hukum, dalil, fakta, dan prinsip secara objektif dan penalaran tentang apa yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, melibatkan siswa untuk berpikir dengan memecahkan masalah atau suatu pertanyaan.
Dan yang ketiga adalah membimbing siswa untuk menghayati dan dapat memproses sebuah bukti-bukti dalam memecahkan masalah. Nah, hal ini semua butuh keterampilan menjelaskan dari guru agar siswa dapat memecahkan masalah atau dapat menerima pembelajaran dengan lebih baik dan mudah. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, di mana keterampilan membuka ini bertujuan untuk menarik perhatian siswa, selanjutnya menimbulkan motivasi. Jadi, di dalam keterampilan membuka ini, seorang guru harus memberikan sebuah stimulus atau rangsangan kepada siswa untuk membuat siswa tertarik dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan yang terakhir adalah memberi sebuah acuan. Nah, selanjutnya menutup pembelajaran. Yang pasti adalah hal yang dilakukan seorang guru untuk mengakhiri kegiatan dari semua proses pembelajaran yang telah dilakukan. Di dalam menutup pembelajaran ini ada 2 komponen yang harus dilakukan, yaitu meninjau kembali, dan yang kedua adalah mengevaluasi keseluruhan pembelajaran yang terjadi pada saat itu. Nah, gimana materi 5 keterampilan dasar mengajar di kelas awal? Seru kan untuk belajar dan menambah pengetahuan kita semuanya? Untuk itu, semoga video ini dapat bermanfaat untuk saya dan kalian semuanya. Jangan lupa dinonton dan disimak dan dengarkan baik-baik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.